Selamat bergabung kepada teman-teman. Silakan untuk semua peserta menggunakan background webinar yang telah kami sediakan. Baik, sepertinya semua peserta telah bergabung dan siap untuk memulai webinar hari ini. Saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Baiklah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Kamis 16 Januari 2025 dalam acara webinar dengan tema fungsi penggunaan present tense dan conditional formatting di dalam Microsoft Excel yang akan dipaparkan oleh dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Adinda Aulia dan Iis Gustiani, mahasiswa Politeknik TDC Bandung, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Niken Fatihana, mahasiswa jurusan Komputerisasi Akuntansi, sebagai host yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat, terima kasih kepada Pak Ari Sudrajat MKom selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan webinar pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada teman-teman semua yang telah hadir dan ikut berpartisipasi. Teman-teman semua yang telah bergabung di webinar ini berarti sudah menapaki satu langkah lebih maju untuk meningkatkan skill, keterampilan, dan pengetahuan teman-teman semua. Webinar kali ini akan menghadirkan berbagai narasumber yang akan membagi materi pengetahuan dan pengalaman mereka di bidang digital Microsoft Excel. Harapan kami webinar ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi tantangan dan peluang di bidang Microsoft Excel. Sebelum saya mulai untuk acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara webinar pada hari ini. Yang pertama, pada pukul 15.05 hingga pukul 16 ada sambutan dari Ketua Pelaksana. Pukul 16 hingga 16.30 akan ada pemateri. Dan pukul 16.30 hingga 17.00 ada pemateri yang kedua. Lalu pukul 17 hingga 17.30 ada kuis dan door prize. Dan yang terakhir pukul 17.30 hingga 17.30 ada penutupan dan dokumentasi. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai acara webinar ini dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Berdoa dalam hati dimulai. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Adinda Aulia. Kepada Adinda Aulia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa
hadir di Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar dengan topik fungsi penggunaan Prispen dan conditional formatting dalam Microsoft Excel. Saya selaku salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Untuk pembukaan acara webinar ini, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dan melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Aulia atas sambutannya. Baik teman-teman, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan memasuki sesi materi pertama tentang Prispen yang akan dipaparkan oleh narasumber pertama yaitu Adinda Aulia. Kepada Adinda Aulia dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Prispen. Prispen digunakan untuk menampilkan heading, kolom, atau baris agar selalu terlihat di layar monitor saat kita melakukan scroll pada lembar kerja, baik itu scroll ke bawah ataupun ke samping kanan. Adanya Prispen ini, kita dengan mudah tetap bisa melihat judul tabel, nama kolom bila tabel berbentuk vertikal, nama baris bila tabel berbentuk horizontal. Saat kita menginput atau membaca data yang banyak, fitur Prispen memiliki 3 bentuk, yaitu Prispen, Pristop Row, dan Prispen Column. Prispen ini berfungsi untuk tetap menjaga agar baris dan kolom tetap nampak atau visible di layar monitor saat lembar kerja di-scroll digulung ke bawah ataupun ke samping kanan. Di sini saya akan mempraktekkan cara bagaimana penggunaan Prispen. Untuk langkah pertama, klik View. Di Windows ada menu Prispen. Kita bisa klik di sel kolom B, baris kedua, lalu pencet fitur Prispen. Maka Prispen yang berada di sel B2 telah aktif. Anda bisa scroll lembar kerja Anda ke kanan dan ke bawah untuk mempelajari prinsip dasar atau cara kerja Prispen ini. Yang kedua ada Pristop Row. Pristop Row ini digunakan untuk menjaga tampilan baris pertama pada layar monitor agar selalu nampak saat menggulung atau scroll lembar kerja ke bawah. Langkahnya masih di data yang sama. Klik menu kita unprispen dulu. Lalu klik di kolom A, baris kedua, lalu klik menu Pristop Row. Maka Pristop Row akan aktif pada baris pertama sehingga judul telah rekapitulasi pemesanan barang akan selalu nampak meskipun Anda menggulung atau scroll lembar kerja ke bawah seperti gambar tersebut.
Selanjutnya yang ketiga ada freeze first column. Freeze first column ini digunakan untuk menjaga tampilan kolom paling kiri selalu nampak saat menggulung atau scroll bekerja ke sebelah kanan. Untuk lengkap cara mempraktekannya, masih di data yang sama, kita unfreeze dulu datanya, lalu klik di sel kolom B baris kedua, pencet fitur freeze first column. Maka hasilnya seperti ini. Sudah telah aktif pada kolom A, sehingga kolom nama barang akan selalu nampak meskipun Anda menggulung atau scroll ke lembar kerja ke kanan, seperti lembar tersebut. Saya kembalikan lagi kepada host. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada narasumber Adinda Aulia atas pemaparannya materi mengenai Dispense. Gimana nih teman-teman? Seru bukan belajar dasar-dasar Microsoft Excel Dispense? Tentunya sangat bermanfaat dan mudah untuk kita aplikasikan dalam memudahkan pengelolaan data, terutama jika data tersebut dalam jumlah yang besar. Nah, teman-teman, selain Dispense, kita juga akan belajar mengenai conditional formatting dalam Microsoft Excel yang pastinya sangat bermanfaat juga. Apa sih conditional formatting? Fungsinya apa sih? Nah, teman-teman, agar kita tidak bingung, langsung aja kita lanjut materi selanjutnya tentang conditional formatting yang akan dipaparkan oleh narasumber kedua, yaitu Iis Gustiani. Kepada Iis Gustiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Niken Patiahana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Istiani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai conditional formatting. Conditional formatting adalah fitur yang digunakan untuk memberikan format khusus pada sel-sel yang memenuhi aturan tertentu pada suatu range atau tabel Microsoft Excel dengan menggunakan conditional formatting pada Excel memungkinkan pengguna lebih cepat untuk melakukan analisis data dalam jumlah besar karena data yang memenuhi kriteria atau aturan menjadi lebih mudah untuk dilihat. Selanjutnya, tombol perintah conditional formatting pada Excel. Tombol perintah conditional formatting adalah salah satu subgrup tombol perintah Microsoft Excel yang terdapat pada ribbon Home. Berikut ilustrasinya. Berikut ilustrasinya. Di dalam menu ini terdapat jenis-jenis dari conditional formatting. Yang pertama, highlight cell rules. Fungsi dari ini untuk memberikan format khusus berdasarkan aturan atau rules yang ditentukan. Yang kedua, top atau button rules. Fungsi dari ini untuk memberikan format khusus kepada beberapa data yang mendekati atau memenuhi aturan yang ditentukan. Yang tiga, ada data bars. Fungsinya untuk memberikan format bar, yaitu berupa visualisasi dalam bentuk batang pada sel. Semakin panjang batang yang ditampilkan, semakin data mendekati rules yang ditentukan. Dan yang keempat, color scale. Fungsinya untuk memberikan format sel berupa fill warna sesuai pemenuhan aturan data. Dan yang terakhir, ada icon set. Fungsinya untuk memberikan format sel berupa icon tambahan pada sel berdasarkan pemenuhan aturan data. Dan yang di bawah itu rules-rules-nya. Selanjutnya, kita coba untuk praktekkan dari fungsi conditional formatting tersebut.
Misalkan kita coba dari kolom B, di blok dulu, kita klik conditional formatting. Di sini kita coba fungsi dari data bars. Klik data bars. Nah, di sini kita tinggal pilih aja warna yang kita mau warnain datanya. Misalkan kita warnain datanya pakai warna orange. Nah, jadi ada warnanya. Nah, di sini itu batangnya sesuai dengan jumlah dari banyaknya angka. Misalkan kita ganti yang angka 2, barnya jadi 50. Nah, si barnya itu mengikuti dari banyaknya jumlah data yang ada. Selanjutnya, kita coba fungsi yang lain. Klik lagi conditional formatting. Di sini kita coba color spells. Ini sama kayak yang tadi data bars, menambah warna pada data. Pilih color spell, pilih yang pertama. Nah, di sini jadi double karena sebelumnya kita udah pakai data yang data bars. Selanjutnya, kita coba fungsi dari conditional formatting yang lain. Klik lagi conditional formatting. Misalkan kita disuruh sama owner, disuruh buat ngewarnain. Misalkan blok dulu kolom E. Harga satuan yang harganya lebih dari 5 juta diwarnain warna hijau. Klik conditional formatting, pilih highlight cell, pilih lebih dari written than, klik, masukin datanya 5 juta, pilih warna, pilih custom format. Di sini kita klik fill, pilih warna hijau. Klik OK. Oke lagi. Nah, datanya berubah sesuai dengan filter yang tadi sudah dipakai. Misalkan kita ganti yang 5 juta. Jadi 3 juta. Warnanya nggak berubah. Selanjutnya kita coba yang 15 juta. Diganti jadi 4 juta. Enter. Nah, warnanya kembali menjadi putih. Selanjutnya, kita coba fungsi yang lain dari conditional formatting. Misalkan kita disuruh mewarnain data yang datanya kurang dari 12 juta, warna biru. Blok kolom total harga, kolom F, klik conditional formatting.
pilih highlight cell, pilih kurang dari less than, klik, masukin data yang kurang dari 12 juta, pilih warna, pilih custom format, pilih warna biru, lalu klik OK, oke lagi. Nah, datanya ada warnanya. Misalkan yang 6 juta, kalau 6 juta diganti jadi 15 juta. Sebentar, berubah lagi jadi putih. Selanjutnya, kita coba lagi fungsi dari conditional formatting. Klik conditional formatting. Kita coba fungsi icon set. Sebelumnya kita blok dulu. Kolom S dan F. Klik conditional formatting. Klik icon set. Nah, di sini banyak pilihan gambarnya. Di sini kita coba contohnya pilih yang direksional, yang segitiga. Klik. Nah, karena kita belum memfilter sebelumnya, sekarang kita coba filter yang segitiga merah, misalkan klik lagi conditional formatting, lalu pilih manage rules. Di sini klik icon set. Di bagian tipe, kita ganti dulu jadi number, dua-duanya. Nah, di sini tinggal setting berapa jumlahnya. Segitiga warna hijau. Misalkan yang lebih dari 5 juta. Itu segitiga hijau. Selanjutnya, yang kurang dari 5 juta dan lebih dari 3 juta, itu persegi panjang kuning, dan yang kurang dari 3 juta itu segitiga merah. Selanjutnya klik OK. Klik lagi OK. Nah, datanya berubah. Sesuai dengan settingan yang tadi udah dibuat. Yang hijau lebih dari 12 juta. Yang biru baik. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber Iis Gustiani atas materi mengenai conditional formatting yang telah disampaikan. Sangat luar biasa ya teman-teman, kita sudah menapaki satu langkah lebih maju untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mengenai dasar-dasar Microsoft Excel. Jika kita ulik lebih dalam, dasar-dasar Microsoft Excel ternyata banyak sekali yang bisa kita aplikasikan tentunya dalam kehidupan sehari-hari, dunia kerja, bahkan pendidikan. Dengan kita memahami fitur dasar-dasar Microsoft Excel, tentunya memudahkan kita untuk menganalisis data, mencegah kesalahan input, menemukan pola, bahkan sangat menghemat waktu. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya akan membuka sesi kuis mengenai materi yang telah disampaikan. Silakan
para teman-teman untuk berpartisipasi dalam kuis ini. Tentunya kami sudah menyiapkan door prize bagi 4 orang yang beruntung. Dipersilakan untuk para narasumber memberikan kuis yang telah disediakannya. Baik, terima kasih kepada Niken Patiahana. Di sini saya akan memberikan kuis. Bagi yang bisa menjawab, tolong acungkan tangan. Plus cam. Pertanyaannya, apa manfaat conditional formatting dalam analisis data di Excel? Boleh yang ingin menjawab? Silakan untuk yang ingin menjawab pertanyaan dari narasumber. Untuk narasumber boleh pertanyaannya di kolom komentar. Silakan untuk Aninda untuk menjawab. Boleh dinyalakan mic-nya. Jadi, conditional formatting adalah fitur yang membantu dalam pengolahan data seperti filter atau mencari data yang duplikat. Terima kasih. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ninda Dewi Julianti dari Komputerisasi Akuntansi 1B. Terima kasih. Jawabannya benar, tapi kurang perlu dilengkapi. Izin saya melengkapi untuk jawabannya. Jadi manfaat untuk conditional formatting dalam analisis data di Excel adalah conditional formatting membantu menyoroti pola tren atau nilai penting dalam data dengan cara visual seperti memberi warna latar belakang, menampilkan icon, atau menggunakan skala warna berdasarkan aturan tertentu. Fitur ini memudahkan analisis data secara cepat tanpa perlu menghitung atau membuat grafik. Selanjutnya, izin untuk boleh pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menyorot sel dengan nilai lebih besar dari 100 menggunakan conditional formatting?
Bagi yang mau menjawab boleh buka audionya. Boleh untuk narasumber pertanyaannya ditulis di kolom komentar ya. Baik, silakan untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber kita mengenai conditional formatting. Silakan untuk menyalakan mic-nya ya. Baik. Kalau saya Baik, siapa itu? Silakan boleh dinyalakan mic-nya. Baik, untuk yang menjawab boleh ya dinyalakan mic-nya. Boleh untuk Anissa Rizky untuk menyalakan mikrofonnya untuk menjawab pertanyaan dari narasumber. Izin menjawab. Jawabannya yang pertama, pilih sel atau rentang sel yang ingin disorot. Lalu yang kedua, buka tab beranda. Yang ketiga, pilih pemformatan bersyarat. Yang keempat, pilih menyorot aturan sel. Yang kelima, pilih lebih besar dari masukkan angka 100 di kolom sebelah kiri. Lalu pilih format yang akan diterapkan. Yang terakhir, klik OK atau Apply. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya benar. Terima kasih kepada narasumber Iis Kustiani atas kuis mengenai conditional formatting. Selanjutnya, kuis dari narasumber Adinda Aulia mengenai Pisfans. Dipersilakan untuk teman-teman ikut menjawab. Baik, terima kasih kepada host yang sudah memberikan kesempatan. Untuk pertanyaannya, apa fungsi utama dalam fitur Pispen dalam Microsoft Excel?
Boleh untuk narasumber Adinda Aulia, kuisnya, pertanyaannya disimpan di kolom chat. Yordania. Baik, untuk Yordania dipersilakan menyalakan mic-nya untuk menjawab kuis dari Adinda Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yordania Fatima Zahra dari jurusan KA1A. Untuk jawabannya, fungsi utama dari fitur Prispen di Microsoft Excel adalah untuk membekukan baris atau kolom tertentu agar tetap terlihat saat menggulir ke bawah atau ke samping pada lembar kerja. Ini sangat berguna untuk menjaga informasi penting seperti header kolom atau label tetap terlihat saat bekerja dengan data besar. Jadi fungsi utamanya tuh untuk tetap terlihat agar data tersebut bisa terlihat gitu dengan jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yordania. Untuk jawabannya sudah benar. Baik, terima kasih Teh Adinda. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana cara membekukan baris pertama menggunakan Prispen? Boleh untuk narasumber Adinda, kuis pertanyaannya disimpan di kolom chat ya, agar teman-teman bisa membaca ulang. Boleh ya untuk teman-teman dipersilakan menjawab, karena ini kuis yang terakhir ya. Kita menyediakan door prize untuk teman-teman yang berani untuk menjawab. Baik, dipersilakan untuk Karin menjawab kuis dari Adinda Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin. Izin menjawab pertanyaan dari Adinda. Cara membekukan baris pertama menggunakan Prispen yaitu klik opsi Prispen, terus pilih Pristop Pro. Udah. Ini jadi Untuk baik, terima kasih untuk jawabannya sudah benar.
izin menambahkan juga bagaimana cara membekukan baris pertama menggunakan Prispen. Untuk membekukan baris pertama, yang pertama klik tab view di toolbar. Yang kedua pilih Prispen. Yang ketiga klik free stop row. Setelah itu baris pertama akan tetap terlihat meskipun Anda menggulir lembar kerja ke bawah. Nggak di ini. Babi umpan. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan pertanyaan mengenai Prispen dan conditional formatting. Dan juga terima kasih kepada Saudara Aninda, Anissa, Yordania, serta Karin yang telah ikut berpartisipasi untuk menjawab kuis dari kami. Tentunya kami telah menyediakan door prize ya, jadi untuk teman-teman semua nanti akan diberikan door prize oleh kami. Untuk info selanjutnya boleh chat panitia. Baik teman-teman, alhamdulillah acara webinar hari ini sudah selesai. Boleh ya teman-teman semua untuk dinyalakan kamera dan menggunakan background yang telah kami sediakan untuk sesi dokumentasi. Foto ini itu siapa? Boleh ya teman-teman dinyalakan kameranya dan menggunakan background untuk sesi dokumentasi. Ditunggu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang telah hadir berpartisipasi dalam webinar kali ini, boleh ya untuk isi Google Form-nya absensi ada di kolom komentar. Boleh teman-teman dinyalakan lagi kameranya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Ada screenshot kok? Ada belum? Boleh teman-teman semua senyum ya. Oke, baik. Demikianlah acara webinar hari ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan teman-teman semua yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam acara webinar hari ini. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.